Welcome guys to Nutritional Therapy Series Real People, Real Problem. Hari ini kita akan bahas tentang senior health bersama dengan Bu Mary nih ya. Jadi by request nih banyak teman-teman yang minta materi atau sharing tentang senior health. Soalnya ini ada yang memang usianya senior, tapi juga ada yang anak-anaknya yang sedang merawat mama papanya gitu atau cucu yang konsen terhadap kesehatan oma opanya. Nah, supaya hari ini sharing dari Bu Mary ini bisa memberkati kita. Tapi sebelum kita mulai, saya disclaimer ya, karena ini kesehatan untuk senior health, uh, tetap Anda dengarkan apapun yang dokter atau tenaga medis sarankan. Jadi apapun yang di-sharingkan di sini tidak untuk menggantikan treatment yang Anda sudah lalui, konsultasi dengan profesional. Lalu di sini kita tidak akan mention nama, merek, ataupun produk. Jadi pure, murni, hanya sharing dan untuk memberkati pendengar. Oke? Jadi sebelum kita mulai, mungkin Ibu Mary bisa introduce yourself gitu. What's your background? Yes, selamat pagi ya teman-teman, saudara-saudara mungkin yang ada lagi ikut join di AJ Live ini. Semata-mata saya bukan mau mengajar ya, kita nggak mengajar, tapi kita di sini mau berbagi kebaikan lah ya, berbagi kebaikan, berbagi kasih ya. Jadi supaya kita semua tuh bisa ngerti apa sih itu sehat gitu kan ya, Coach David? Iya. Ini Saya Mary, ya. umur saya sudah ya masih muda sih, lumayan muda. Jalan 71 tahun sebentar lagi. Muda kan? Mudah banget. Anak saya 4, mantu saya 4, cucunya kesatuan sepak bola ada 12. Ya itulah sedikit saya punya latar belakang. Suami saya yang mana sebagai juri internasional, juri di Dogi. Oke. Kita sama-sama masih muda, umurnya sama-sama segitu sih. Kita nggak bilang tua ya. Oke, oke. Kalau Ibu Mary itu sehari-hari kesibukannya ngapain aja ya sekarang? Hari sekarang ya karena umurnya segini ya kita happy-happy lah ya, menikmati waktu, ya begitulah warawiri ke kafe bersama suami. Kadang-kadang kita ketemuan dengan anak-anak gitu kan, mantu-mantu, cucu-cucu, makan bareng. Kayak gitu sih warawirinya. Oke, oke. Itu warawirinya ini lumayan loh. Jadi Bu Mary ini lumayan aktif baik dalam membantu usaha pribadinya dalam perdogian, tapi juga lumayan sering masih baca buku, masih ke seminar, masih pengembangan diri, masih olahraga di gym itu lumayan kuat. Ini Ibu Mary ini lumayan down to earth ya, nggak terlalu cerita. Kesibukannya dia itu lumayan produktif banget, bukan gibah ya. Nah, nah, sekedar introduction ya, jadi biasanya kalau senior health, untuk yang umur 60 tahun ke atas ya, biasanya nih diidentikan koleksi penyakit nih, ya. Oh. Kan kalau kesehatan kan biasa kalau senior health berhubungan dengan memori atau kinerja otak, terus untuk kualitas kulit yang mulai berkerut, atau mulai bentol-bentol di mana-mana, flek, atau mungkin secara kelamin pria sudah mulai mesti menjaga kesehatan prostat, kalau untuk wanita ya seputar payudara, rahim, dan serviks. Terus belum lagi menjaga tulang dari pengapuran atau osteopenia, osteoporosis, belum lagi sendinya nih mulai injeksi lah, mulai ganti titanium atau ototnya mulai gampang kram atau sarkopenia terakhir-terakhir ini, belum lagi nanti organ-organ seperti kayak paru-paru atau pernafasan mulai muncul mukosa jadi susah bernafas, belum lagi yang degeneratif ya, jadi fungsi organ-organ lain, terus gigi juga sudah tidak sebegitu kuat, mulai pakai implan ataupun gigi palsu ya kan, terus belum lagi lambungnya bermasalah atau mungkin dari mah, asam lambung maupun GERD, ya pencernaan seperti polip dan kawan-kawan. Nah, yang saya penasaran nih, Bu Mary kan terlihat seger banget nih, dan saya lihat selama ini Bu Mary ini lumayan hidup sehat. Olahraga ada, makan juga benar-benar diatur, anak-anaknya pun juga sehat-sehat gitu loh. Nah, apa sih yang bikin Bu Mary mulai tertarik untuk cari nutritional therapist dan alternate therapy gitu? Jadi gini loh, saya ini pernah ada keluhan sakit lambung. Ya kelihatan sehat ya. Puji Tuhan sih gigi nggak ada yang palsu ya, satu pun masih asli ya kan. Saya nggak ada darah tinggi, nggak ada kolesterol, pokoknya semua itu oke gitu kan. Hanya sempet lama ya sakit lambung yang dimana
dari makan obat beberapa butir gitu, beberapa macam, sampai ke 11 macam, karena menurut dokter saya sudah kena pankreas dan liver. Itu kita udah pakai pakar-pakar nih ya. Singkat cerita, makan obat 11 macam kayaknya aneh ya, masa makan obat 11 macam gitu kan, nggak habis pikir gitu kan. Jadi singkat cerita, dikenalkanlah sama salah satu dokter. Nah, dokter itu mulai bincang-bincang gini gitu, dia bilang lepasin obat semua. Yang akhirnya saya juga kan bukan kebetulan ya, puji Tuhan kita ada di grup dokter lah, kita pengen dokter Coach David, ahli nutrisional hebat nih, luar biasa nih. Jadi ya itulah, saya tertarik dengan lebih baik mengarahkan ke yang kesehatan, jangan makan obat-obatan bahan kimia, karena menurut pakar-pakar bahan kimia itu obat-obatan itu kan nggak bagus untuk ginjal, apalagi seusia saya ya. Saya sangat percaya itu karena saya senang sekali dengan yang berbau kesehatan. Itu loh. Okay. Ya, lambung saya cukup parah, ada polip ya, dan udah sampai GERD gitu loh. Itu. Nah, itu sampai keluhannya itu seberapa parah gitu? Soalnya kan saya dengar itu bisa sampai mengganggu aktivitasnya Bu Mary selama beberapa tahun. Iya. Jadi parahnya itu, kalau lagi parahnya itu nggak bisa bangun. Kadang-kadang bisa hilang sejenak, pingsan sejenak kalau kita lagi sembelit gitu kan ya. Bisa. Tapi kalau saya lagi mau gitu, saya udah tahu nih, saya panggil staf saya, jagain saya gitu kan. Kadang sembelit itu kayak mau pup gitu, tapi enggak gitu. Jadi saya duduk aja di kloset, tapi ada mbak yang jagain gitu kan. Tempat hilang sejenak, tapi sembuh lagi. Nah itu parahnya sampai ke sana dan nggak bisa bangun, benar-benar nggak bisa bangun ya. Dan banyak tumbuh polip. Oke, dari polip ya. Lalu ada case-case menyerupai vertigo ya berarti ya? Iya, nah itu disertai vertigo. Jadi kalau udah kena lambung itu kan makan obat. Makan obatnya kan nggak enak ya kan ya. Karena kepalanya pusing sampai telinga saya yang kena dari vertigo itu. Telinganya sempat gak, yang satu sempat gak, ya bukan sempat sih, nggak berfungsi yang satu gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan ini tahu ya, Bu Mary ini memang nggak ada kayak sampai kolesterol, gula darah ya, nggak sampai seperti itu ya Bu ya. Nggak ada. Jadi yang itu nggak ada, tapi lebih ke masalahnya di pencernaan hingga merambatnya ke organ telinga sehingga terjadi seperti vertigo. Dan Bu Mary ini ya, kalau misalnya sudah kambuh, itu nggak bisa dihubungi lagi. Tapi sudah susah banget. Sedangkan Bu Mary ini orangnya lumayan aktif ya guys. Beliau ini juga founder dari Kombucha. Ini aja yang saya sebutin merek ya. Jadi Bu Mary ini founders, dia sendiri memproduksi kombucha karena dia terinspirasi menjaga kesehatan di usia senior juga gitu. Nah, Bu Mary ini juga selain minum obat, beliau juga lumayan aktif loh konsumsi vitamin ya. Jadi biasanya teman-teman senior saya yakin kan sering ya tahun networknya dokter-dokter spesialis, bahkan rumah sakit luar negeri aja bahkan bisa hafal, itu topik-topiknya. Terus belum lagi obat-obat untuk ya penyakit-penyakit tertentu. Nah, salah satunya ini Bu Mary lumayan updated soal vitamin dan suplemen. Sudah konsumsi bahkan yang premium dan paling organik sekaligus. Nah, boleh nggak setelah konsultasi dengan nutritional therapist dan alternatif terapi, itu Bu Mary setelah ketahuan masalahnya di polip, apa saja sih treatmentnya yang disuruh yang agak beda gitu? Saya sama sekali totally kita nggak minum obat satu tablet pun, obat lambung nggak sama sekali. Jadi saya diarahkannya ya kita minum vitamin seperti contohnya probiotik gitu kan ya. Terus vitamin-vitamin lainnya saya disuruh minum vitamin B kompleks gitu kan. Itu yang penting, B kompleks, probiotik, protein. 3 macam ini sangat luar biasa ya, karena B kompleks itu bagus kan. Apalagi kita udah seumur gini kan takut kena jantung ya kan. Salmon saya ada minum juga. Jadi cuma yang ringan-ringan seperti itu aja sih, gak sampai yang heboh gimana, enggak gitu kan ya. Apalagi kita harus sudah umur gini kan, supaya sendinya nggak sakit, minumnya saya magnesium, kalsium, itu yang saya minum. Jadi semua itu aja minum, tapi nggak ada obat. Itu dalam supervisi terapi ya, bukan asal beli ya Bu ya? Bukan. Oh saya nggak berani ya. Saya orangnya nggak sembarangan dalam hal kayak gitu. Itu buat saya number one. Oke.
Jadi buat teman-teman tahu ya, kalau misalnya liburan ke luar negeri gitu, jangan tergoda langsung main beli gitu di Iya. wholesalernya suplemen atau apa yang kelihatannya murah di Hmm. Indonesia nggak ada. Terus atau yang just tip itu tolong ya, tidak semuanya yang populer itu sesuai dengan tubuh Anda dan yang beli dari luar negeri belum tentu cocok untuk Iya, pencernaannya orang Asia, oke? Jadi betul. tolong disesuaikan. Nah, tapi soalnya saya ingat Bu Mary ini sudah obatnya banyak, vitamin dan suplemennya banyak, akhirnya kan ini dikurangin drastis nih ya, sampai lebih dari 50%. Iya, Bahkan obatnya 0, tidak sentuh iya, obat sama sekali. Itu kan lumayan betul. ekstrim. Biasa kan seperti tapering down atau dosisnya di pelan-pelan dikurangin. Ternyata ini ekstrim ya, Iya. bener-bener Kalau totally nol. enggak. Ya, Oh, nol sama sekali. Saya sempat kaget juga tuh. Sama sekali nggak oke. pakai. Ya, itu setelah konsumsi obat berapa tahun itu selama ini? Maksudnya obat apa nih? Obat Uh, lambung. tapi selama ini ya, Saya konsumsi obat itu 10 tahun ada ya obat lambung ya. Cukup uh, lama. Tapi yang terakhir yang 11 macam itu 6 bulanan ya. 6 bulanan yang terakhir. oke, Setelah oke. 6 bulan, sekarang sudah mau 2 tahun, totally 1 tablet pun nggak ada obat-obatan lagi. Hanya Oke, vitamin aja. wow. Oke, oke. Jadi vitaminnya disederhanakan, memang spesifik untuk kebutuhannya Bu Mary ya. Nah, Iya, ini kan sudah 2 tahun berjalan tanpa obat sama sekali ya. Jadi kira-kira hasilnya seperti apa gitu untuk quality of life-nya Bu Mary sekarang? hasilnya sekarang ya udah nggak pernah sampai, kecuali salah makan ya. Kan kadang kita karena udah keenakan ya udah sembuh gitu kan. Wah, ngopi sehari lupa ngopi bisa 2 kali. Nah, itu tuh kadang jadi kok nggak enak nih gitu kan ya. Terus ingat, oh iya jangan kebanyakan kopinya gitu kan ya. Kadang kalau lagi lupa diri, oh ada sambal enak nih sama sayur kukusan kan, lupa diri makan sambal sama sayuran. Orang Jakarta makannya lalapan sama sambal terasi ya. Jadi kadang kalau lupa diri bisa seperti itu, tapi nggak parah sih, coba ya nggak enak aja, istirahat aja. Oke, jadi supaya teman-teman tahu ya, kalau memang kualitas hidupnya dan kesehatannya sudah optimal, itu biasanya badan punya alarm ya guys. Jadi Ya, ada saat di mana kita, termasuk saya, itu nanti badan punya alarm sendiri. Jika terlalu banyak, dia akan ada keluhan. Nah, pilihan kita saat ada keluhan itu, apakah kita akan meneruskan atau mulai berhenti. Nah, jadi buat teman-teman yang terasa, ini kalau makan snack gratis gitu kok terasa kayak mulai mudah sariawan, atau dinding mulutnya mulai mengelupas atau seperti apa, atau lidahnya mulai tidak enak. Nah, itu bukan berarti Anda tambah lemah ya, tapi itu alarm tubuhnya berfungsi optimal. Ya, jadi satu lagi ini agak kontroversi nih karena nutritional therapist kan biasa kami resepkan lebih ke suplemen atau vitamin ya. Tapi untuk case-nya Bu Mary ini tidak semua vitamin itu bisa diminum dan ini sangat ya, sensitif sekali. Bahkan tipe betul. multivitamin yang pada umumnya yang premium saja itu pun pencernaannya Bu Mary tidak bisa terima. Omega Ya, 3 yang dikonsumsi pun juga nggak bisa asal-asalan gitu. Jadi ini benar-benar apa kita monitor dalam 2 tahun ini tidak ada relapse ya, Bu Mary ya. iya, Oke, nah kira-kira sekarang nih untuk pendengar nih yang senior-senior, kan biasanya Bu Mary ini sekarang sudah umur 71. Apakah masih worth it nggak sih untuk menjaga kesehatan? Biasa kan kalau sudah senior nih, ya udah telat lah. Sudah koleksi berbagai macam penyakit, terus apalagi sudah mulai di rumah sakit, sudah mulai ada yang membantu atau suster seperti itu, atau perawat biasanya. Nah, kira-kira buat Bu Mary, apakah di usia seperti ini sudah terlambat untuk jaga badan sih? menurut saya sama sekali tidak terlambat. Itu harus ya, kita harus semangat, kasih lihat anak-anak kita kalau kita ini wah sehat. Kadang-kadang saking semangatnya, saya kalau pergi kan seorang diri, pergi jauh-jauh gitu kan, kadang naik kereta loh. Dari sini, bayangin rumah saya di BSD, naik kereta sampai Jakarta, itu kadang-kadang salah satu anak suka ada di mana ya? Ada di kereta, sama siapa sendiri, mau kemana? Oh, saya mau pergi ke Kuningan. What? Ke Kuningan gitu kan? Kenapa ya harus sendiri? Kok nggak bilang-bilang gitu kan? Jadi mungkin karena khawatir, jangan gitu dong. Ya dibawa mbaknya dong untuk nemenin. Kenapa bawa mbak? Malu-maluin bawa mbak kan ya? Bawa mbak kan malu. Bukan begitu. Jangan berpikir tuh kayak masih muda, tapi umurnya kan harus dipikirin. Enggak, sehat kok gitu.
Ya Oh, mungkin ceritanya anak-anak tuh sayang gitu, pikirannya sana. Tapi menurut si maminya, lo ngapain ada orang yang ikutin kita gitu kan. Orang mau happy-happy kok ada orang ikutin kan aneh. Kayak gitu sih. Jadi penting banget sih kita harus jaga kesehatan ya. Puji Tuhan saya ya, sampai saat ini nggak ada sakit sendi, nggak ada sakit apa-apa ya. Karena itulah ya mungkin pikirannya menerawang ke happy-happy ya. Jadi, tapi yang ya. positif gitu artinya. Ya, jadi buat teman-teman senior ya, ingat satu lagi, hati yang gembira itu obat yang mujarab. Jadi mental health dan spiritual health Anda juga perlu dijaga gitu. Karena mau dengan vitamin atau treatment kesehatan yang sebaik apapun, jika Anda negatif thinking, itu juga sia-sia ya. Jadi Ya, kalau memang ada anak atau cucu atau ada kerabat Anda yang punya masukan, misalnya check up ke dokter itu tetap perlu ya, meskipun Anda takut hasilnya, tapi check up itu perlu. Jika ketahuan permasalahannya, itu lebih mudah di treatment untuk pencegahan lebih bagus ya. betul. Lalu jika memang diresepkan obat, ada bagusnya juga konsultasi dengan, misalnya Anda khawatir dengan obat atau treatmentnya, ya ada second atau third opinion gitu sesama orang medis, tapi jangan terlalu banyak second atau third opinion ya, itu nanti kepalanya tambah paranoid, akhirnya nggak mau treatment. Ya, Biasanya untuk senior health itu seperti itu. Ya, lalu batasi jika ada kerabat atau teman-teman dekat yang mau membantu, tanda kutip ya. Maksudnya baik, tapi memberikan vitamin atau produk-produk kesehatan tanpa konsultasi atau menanyakan kondisi Anda. Itu bahaya. Ya, karena untuk umur 60 tahun ke atas agak sensitif terhadap beberapa produk, jadi tidak semua health product itu sesuai. Oke, jadi kira-kira itu, kira-kira buat Bu Mary, ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman senior yang mungkin mendengarkan supaya bisa hidup sehat sama seperti Bu Mary nih? ya seperti apa yang tadi Coach David bilang, ya, ya kita kan gembira itu adalah obat yang apa? Gimana tadi barusan? Dan gembira. Ya, hati gembira itu adalah obat kan, ya itu benar kok. Saya selama ini nggak pernah punya apa ya, punya salah satu males nih nggak mau keluar rumah nggak. Jadi kalau boleh dibilang, papa saya selalu bilang anak ini nih seperti polisi lalu lintas. Julukannya papa saya bilang gitu. Saya bilang kenapa polisi lalu lintas? Jalan terus tiap hari. Jadi sampai detik ini pun suami saya suka bingung mau kemana, ke Jakarta. Kan saya punya anak di Jakarta, mau nginep karena saya ada satu ya kita ada satu komunitas ya, itu komunitas yang sangat baik buat saya ya. Jadi saya harus pergi kan. Jadi nginepnya ke rumah anak mantu kan, pergi bareng, nanti udah nginep pergi lihat-lihat ya ke yang positif lah ya, lingkungan positif ya, ikut-ikut seminar itulah ya, ikut seminar gitu. Itu kan buat saya kan salah satu tambahan tambahan apa ya, ya obat lah ya, obat yang itu kan obat yang sangat baik, positif gitu kan. Jadi buat saya juga jadi sehat gitu kan. Kalau nggak ada itu saya rasa saya nggak begini kali ya. Ya itu ya. Ya, Jadi jangan apa ya. Kalau menurut saya umur itu cuma angka sih ya. Jadi kita jangan liatin umurnya kan, tapi kita liatin oh kita punya temennya atau oh kita punya anak, pergilah ke rumah anaknya, ya kan? Karena kalau orang-orang tua yang saya lihat mereka bilang gini, oh anaknya nggak datang ke rumah, kok begitu ya? Jadi jangan pikirin anaknya nggak datang ke rumah gitu kan. Kalau saya berpikirnya mereka tuh sibuk, lebih sibuk banget dari orang zaman dulu, benar kan? Nah, kita lah yang betul. ada waktu, datanglah ke rumah anak mantunya, main sama mereka, ya kan? Punya waktu makan sama mereka. Jadi jangan terbalik nih pikirannya. Jangan terbalik, anak harus datang ke rumah orang tuanya, mengunjungi orang tuanya gitu tuh menurut saya ya. Itu sih buat saya tuh enggak banget deh, bukan saya deh itu. Jadi ingat-ingat umur itu cuma angka, bukan tua, Hmm. angka. Ini bukan saya yang bilang ya, ini Bu Mary yang bilang. Hanya Bu Mary yang bisa kasih jangan ke sesama senior. Kalau saya nanti takut kualat. Karena menurut saya kita harus bisa ngimbangin anak muda ya kan. Contoh kita olahraga, anak muda olahraga, kita ikut anak-anak nih, ayo mami, ayo mam kita lari, masa kita diem aja kan nggak mungkin, otomatis semangat lari kan, dengan lari lama-lama loh, oh kita bisa ya sama mereka, ya itu kalau buat saya itu satu keharusan gitu loh. Jadi jangan kita diam aja buat saya ya. Sorry ya ibu-ibu, bapak-bapak yang senior kalau saya terlalu vokal ya. Itu sih ya. Siap. Kalau kita sehat, kita semangat, kelihatannya energi kan
itu menginspirasi banyak orang. Jadi orang pasti nanya, umur berapa sih, kan banyak orang gitu loh. Emang ibu umur berapa sih gitu kan, malam-malam baru pulang bu kan. Oh saya umurnya masih muda kok. Oh pantesan ibu. Kadang-kadang kalau saya seminar pulang tuh malam loh. Bisa setengah 10 bayangin. Naik gokar sendirian dari Jakarta ke BSD. Itu 1 jam lebih. Bapak gokar bilang, ibu tuh habis dari apa katanya? Ikut seminar katanya. Oh gitu. Ibu masih muda ya? Masih muda kok. Berapa umurnya bu? Mau 71. Kenapa bu? Hah 71, dia lihat-lihat lagi ke belakang. Benar saya bilang. Kok ibu berani? Kalau nggak berani ntar jadi nggak awet muda. Kan harus berani kan, awet muda kan. Betul. Betul. Jadi meskipun personality-nya introvert, tetap dipaksakan ada aktivitas ya. Terutama mungkin untuk senior yang ditinggalkan pasangan hidupnya karena meninggal ya. Jadi jika Anda mau terapi dan positive thinking, pilih kesibukan lain dan jadinya dekat dengan orang-orang sekitar. Jangan merenung dan tinggal di dalam kamar atau rumah sendirian ya. Paling itu ya pesan terakhir ya. Ya betul. Ya, oke. Untuk sementara sampai di sini dulu series Real People, Real Problem. Thank you. Iya, thank you Mary sudah sharing. Sorry ya, untuk semua senior ini jangan merasa saya begini apa adanya. Lompat. Resolution screen-nya ini sampai pixelated karena gerak terus dari tadi. Wow, itu yang optimal ya. Thank ya. Oke, thank you waktunya. See you next series, teman-teman.